Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Nah anak-anak, sebelum belajar mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nabila Sabila bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu ya untuk kelas 2. Ya, kelas 2 Manda Aida. Hadir Ibu. Terima kasih. Hadir Ibu. Sabila Sabila. Hadir Ibu. Ramla. Hadir Ibu. Oke, baik adik semua ya. Ya Bu. Nah, untuk kelas 3 Muhammad Fahrin. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Elsa. Hadir Bu. Renata Dinda Madia. Hadir Ibu. Oke, hadir semua juga ya. Nah, sebelum itu anak-anak supaya semangat, ayo kita berdiri bersama. Nah, kita menyanyikan lagu nasional anak-anak supaya membangun semangat kita. Ada yang mau memimpin? Siapa? Ayo Reza maju. Ya Bu. Nah, Aisyah, lagu apa Aisyah? Garda Pancasila. Oke, teman-temannya ikut ya. Oke, Elsa bisa dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Garda Pancasila. Aku mendukungmu. Terima tujuan pembelajaran. Nah, untuk kelas 2 mata pelajarannya itu IPA tentang belajar aturan sederhana di sekolah. Nah, berhubung guru kelas 3 tidak hadir Ibu Rahma sedang sakit, maka kelas kita digabung. Untuk kelas 3 itu belajar mata pelajaran PKN tentang belajar sikap hidup rukun di sekolah. Mengerti? Mengerti, Bu. Anak-anak, meskipun kita belajarnya itu juga berbeda kelas, aturan dan sikap rukun itu saling berkaitan. Kalau kita mematuhi aturan, suasana jadi tertib. Kalau kita hidup rukun, sekolah jadi nyaman. Betul tidak? Betul. Oke, Ibu mau bertanya. Siapa yang tadi kesusahan terus dibantu sama temannya? Saya Bu. Bisa apa? Tadi dibantu sama temanku buka tutup botol minumku tuh. Wah, bagus sekali. Terus bagaimana rasanya kalau kita teman kita tidak ada yang mau bekerja sama? Ibu, apa Nabila kenapa? Sedih Bu. Nabila sendirian. Ya, bagus sekali. Kalau kita tidak saling menolong, suasana dan pikiran jadi kurang menyenangkan. Nah, aturan dan sikap rukun inilah yang membuat kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang aturan dan sikap hidup rukun. Nanti kelas 2 dan kelas 3 punya kegiatan masing-masing. Tapi sebelum itu semuanya harus saling mendukung ya. Bagaimana anak? Siap belajar?
Iya. Kalau begitu mari kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Baik, kita Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kelas 3. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Kira-kira menurut kalian apa itu hidup rukun? Ada yang tahu? Saling menghargai, Bu. Oke, betul. Hidup rukun itu artinya kita bisa saling menghargai, tidak bertengkar, dan mau bekerja sama supaya suasana sekolah menjadi nyaman. Nah, hidup rukun itu contohnya itu bisa seperti menghargai teman di sekolah. Kenapa menghargai teman itu penting? Karena dengan menghargai teman itu kita bisa belajar bersama, bermain bersama, dan juga semua merasa senang. Contoh lainnya itu seperti kayak mau berbagi alat tulis. Jika ada teman yang lupa bawa, terus ada juga yang mau kerja kelompok tanpa bertengkar, dan juga bermain bola secara bergantian dan adil. Di sini siapa yang pernah berbagi alat tulis dengan temannya? Saya, Ibu. Bagaimana rasanya? Senang karena bisa membantu teman Ibu yang sedang kesusahan. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok yang dimana kelompoknya itu hanya 2 orang saja, bisa dengan teman sebangkunya. Nah, di tugas kelompok ini Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai bagaimana sih solusi kalian menghadapi suatu masalah yang terjadi terkait hidup rukun. Sudah ada kelompoknya masing-masing? Sudah. Bisa bagaimana, Ibu? Bisa sama panggil. Ibu. Tugasnya itu masalah atau studi kasusnya itu jika ada 2 siswa bergejolak di lapangan, apa yang sebaiknya kalian lakukan supaya hal itu tidak terjadi atau mereka bisa tetap ukur. Nah, tugas kalian bisa kalian catat di kertas. Kalian bisa berdiskusi terkait solusi apa yang baik untuk masalah tersebut. Siap, Ibu. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kerja kelompoknya. Demikian dulu untuk kelas 2. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan sosial di sekolah. Dan coba perhatikan di sekolah kita. Ada semua sekolah itu mempunyai aturan sosial yang harus kita taati. Aturan sosial itu adalah kebiasaan atau tata tertib yang membantu kita supaya sekolah tata tertib, nyaman, dan menyenangkan. Misalnya itu, yang pertama itu ada peraturan kelas. Ada yang tahu peraturan kelas itu apa saja? Ada yang bisa kira? Sudah, Ibu. Manda bisa aturan kelas biasanya itu apa saja? Misalnya jadi dalam pelajaran, Bu. Oke, ya benar, aturan di kelas itu bisa seperti yang disebutkan oleh Manda. Terus juga ada yang bisa, terus juga tentang data tepat waktu, terus memberi salam dan langsung duduk dengan rapi. Terus ada juga aturan tentang berbicara dengan guru. Aturannya itu kayak seperti angkat tangan terlebih dahulu jika ingin izin atau ingin bertanya. Terus ada juga aturan tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sekolah bersama itu wajib buat kita karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan meja dan kursi, maka saat kita belajar itu kita bisa menjadi nyaman dan aman. Jadi aturan sosial di sekolah itu bukan hanya untuk membatasi kita saja, tetapi untuk membuat suasana sekolah menjadi tertib, nyaman, dan menyenangkan bagi semua. Kalau kita taat aturan, berarti kita menunjukkan sikap disiplin dan menghargai orang lain. Biasanya itu kalau
kita melanggar aturan pasti dapat hukuman, kan? Ibu. Nah, jadi jika kalian tidak ingin mendapat hukuman atau apapun itu, ya kita bisa menaati aturan. Selanjutnya kita lanjut untuk kelas 2. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan gambar. Coba perhatikan gambarnya baik-baik ya. Di sini lihat gambarnya yang terserah asli tidak. Menurut kalian aturan apa yang harus dilakukan ketika kita akreditasi? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, harus tertib, nggak boleh dorong-dorong. Bagus sekali. Jadi sekarang ceritakan aturan yang berlaku di gambar kelompok kalian. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok mengerjakan mendiskusikan bersama. Ibu kasih waktu 5 menit dan mau berpindah ke kelas 3. Selanjutnya untuk kelas 3. Materi kita pada hari ini yaitu diskusi tentang akibat jika tidak didukung. Anak-anak juga bayangkan kalau di sekolah kita tidak didukung, apa yang akan terjadi? Saya Ibu. Fahri. Coba bayangkan kalau di sekolah kita tidak didukung, apa yang akan terjadi? Bu. Banyak kekacauan. Betul sekali. Jadi, jika di sekolah kita tidak didukung, bisa terjadi pertengkaran, suasana jadi tidak nyaman, bahkan bisa merugikan teman-teman. Ya, Bu. Ibu berangkat bukan kelompok ya. Jangan mencatat tugas Ibu. Kelompoknya berapa? Ya, terima kasih, Bu. Anak-anak kelas 2 di sekolah kita ada banyak aturan yang harus kita taati. Menurut kalian aturan mana yang paling penting supaya sekolah kita tetap tertib dan nyaman? Semua aturan terbuka. Sekarang coba kalian tuliskan satu aturan sekolah yang menurut kalian paling penting, misalnya datang tepat waktu atau memakai seragam yang rapi atau menjaga kebersihan. Setelah itu gambarkan aktivitas tersebut sesuai dengan aktivitas kalian. Baik, Pak. Untuk anak-anak kelas 3 selain aturan sekolah, kita juga perlu hidup rukun dengan teman-teman. Kalau kita hidup rukun, suasana sekolah menjadi lebih menyenangkan. Coba ingat, pernah kalian menolong teman atau berbagi makanan? Sekarang tuliskan satu contoh perilaku hidup rukun yang pernah kalian lakukan di sekolah. Baik, Pak. Misalnya menolong teman yang jatuh atau berbagi bekal atau bekerja sama membersihkan kelas. Baik, tugas yang telah diberikan tadi dikerjakan di rumah masing-masing. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah diberikan tadi? Pika, Bu. Saya Bu. Materi tentang hidup rukun itu, adalah orang-orang saling hidup berdampingan dengan damai, tidak berkelahi, saling tolong menolong, saling menghargai, tanpa ada permusuhan. Saya dulu kesimpulan itu adalah berdasar yang perlu ditaati dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar kita kena hukuman. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang telah diberikan. Sampai jumpa.
kita di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.